Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara. Kita akan mendengar firman Tuhan saudara, dan malam ini kita akan mengenal TST. TST itu singkatan The Satanic Temple, ya, The Satanic Temple. Saya melihat kadangkala orang kalau ditanya The Satanic Temple itu apa, nggak tahu. Saya ingin kita memiliki pengetahuan. The Satanic Temple itu berbeda dengan gereja setan atau Satanic Church. Itu beda, saudara. Bedanya di mana? Kita akan melihat kalau The Satanic Temple ini sudah mulai bergerak, ya. Sementara The Satanic Church itu salah satu sekte lain yang juga ikut bergerak, tapi tidak sehebat ini, ya. Jumlahnya makin banyak dan hampir setiap negara bagian Amerika itu sudah ada. Bagaimana gerakan mereka, apa misi dan bagaimana ritual mereka. Nah, ini kita harus tahu, saudara. Sedangkan The Satanic Temple ini sudah mulai merambah ke parlemen Amerika Serikat. Kita bersyukur tinggal di Indonesia, itu perbedaannya sangat menyolok dibanding Amerika. Kalau Amerika, orang mau bikin agama apapun itu legal, saudara. Sah-sah saja. Yang penting jangan bikin kerusuhan, jangan mukul orang, ya. Kalau di sana mau maki-maki orang juga silahkan, ya. Pejabat dimaki-maki pun silahkan, tapi jangan sekali-kali saudara memukul, itu hukumannya cukup berat. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara apa gerakan-gerakan mereka atau bagaimana gerakan-gerakan mereka. Ini adalah TST atau The Satanic Temple di Arkansas, ya. Saya berharap saudara bisa mengerti akan hal ini sehingga kita tidak buta bahwa keberadaan dunia alam roh itu sudah kemana-mana, termasuk nanti lama-lama akan merambah ke Indonesia, saudara. Walaupun namanya akan berubah. Kalau jelas-jelas The Satanic Temple di Indonesia pasti akan digeruduk orang. Tapi apa gerakannya itu akan sama, tapi punya nama yang berbeda. Ini adalah gerakan di Arkansas, ya. Kalau tidak salah di New York itu ada patung The Ten Commandments, 10 perintah Elohim. Tapi rupa-rupanya sudah digulingkan, sudah diganti dengan TST, saudara. Kita nyebutnya TST saja, ya, supaya lebih gampang. TST, saudara. Ini aksi unjuk rasa TST untuk amandemen pertama. Saudara perhatikan kata spirit, church, and state, atau pisahkan gereja dari negara, ya. Ini patung Baphomet diresmikan di rapat umum Arkansas, Amerika Serikat. Kalau di Indonesia tidak berani terang-terangan, saudara, tapi di Amerika dia terang-terangan, saudara. Nah, ini adalah pemasangan patung Baphomet atau monumennya di mana-mana sudah mulai ada, saudara, di seluruh negara bagian. Bahkan mereka berani membuka mimbar untuk umum, itu bertanya, apa Satanic Temple itu? Ya, mereka berani membuka.
Tapi sayang sekali kekristenan tidak berani membuka, saudara. Cuman sayangnya juga mereka masih memakai nama lama. Ya, saya akhir-akhir ini banyak sekali yang WA memberitahu ke saya tentang nama Yunani. Saya berkata, kira-kira mungkin enggak kalau Yesua itu adalah orang Yahudi, dia anaknya Yusuf dan Maria secara tubuh, lalu diberi nama Yunani, yang notabene-nya adalah penjajah orang Israel. Saudara bisa bayangkan, Yesua tidak akan bisa menyelesaikan tugas sebagai Mesias. Makanya namanya Yesua HaMasyiah. Ya, ini satu bukti bahwa mereka sudah membuka mimbar untuk umum itu boleh bertanya. Silahkan bertanya apa saja. Makanya saya di Kehilat ini juga mengizinkan saudara untuk bertanya kepada saya. Ya. Nah, sekarang misi The Satanic Temple. Misinya apa, saudara? Yang pertama yaitu mendukung kebaikan dan empati. Wah, ini kayaknya Kristen banget, saudara. Menolak otoritas sewenang-wenang, membela akal sehat untuk bertindak, melawan ketidakadilan dan mengompori tindakan bermartabat. Ini saya nulisnya tidak genah ya. Tapi saudara perhatikan misi dari The Satanic Temple. Ya, saya berharap saudara bisa memahami. Kayaknya baik ya. Baik, saudara. Baik enggak? Wah, Kristen banget ya. Itu misinya. Nah, sekarang dipertanyakan, apakah TST menyembah setan? No, katanya, tidak. Kami tidak menyembah setan. Saudara bisa bayangkan, namanya Satanic Church, tapi tidak menyembah setan. Ini piye, saudara? Ini gimana ini? Kami juga tidak percaya adanya setan atau hal-hal yang supranatural. Ini gimana, saudara? Cara berpikirnya, namanya setan, tapi tidak percaya sama setan, bahkan hal-hal yang sifatnya ngeroh, nggak percaya. Saya pada waktu melihat misi dari TST itu, saya bingung sendiri, saudara. Ini tujuannya apa sih sebetulnya? Ya, kalau dia bilang tidak percaya, kok pakai nama setan? Ya, TST percaya bahwa agama dapat dan harus dipisahkan dari tahayul. Jadi saudara nganggap itu TST, kita ini percaya adanya tahayul, percaya tentang setan itu sama dengan percaya akan tahayul. Nah, mereka menggunakan slogan "In God We Trust". In God We Trust itu banyak orang Kristen, banyak pendeta-pendeta yang mengatakan, kenapa uang dolar kok kuat? Karena ada tulisan "In God We Trust". Ya, aku percaya adanya Tuhan. Ya, aku percaya di dalam Tuhan. Percayanya juga menggunakan kata trust, bukan belief, saudara. Ya, walaupun belief artinya percaya. Nah, mereka tidak tahu bahwa yang disebut God itu adalah si mata satu, saudara.
Ya, mereka menganggap, bahkan para pendeta, kalau saya perhatikan mereka juga nggak paham. Mereka mengatakan uang dolar itu kuat karena adanya tulisan "In God We Trust". Saya bilang ngawur. Itu in God, God-nya bukan Tuhan sebetulnya, tapi si mata satu, ya. Nah, ini ada tulisannya "In God We Trust" dalam uang $1, saudara. Sebetulnya itu adalah misi dan visinya dari Illuminati, ya. Saya nggak banyak cerita tentang Illuminati, karena Illuminati itu bahkan kalau saya banyak ngomong bisa di take down lagi, ya, karena tentu yang saya omongkan itu bertentangan. Jadi nggak usah ngomong itu, toh saudara sudah mengerti. Lalu apa yang dipromosikan TST, saudara? Ini salah satu ruangan, di situ ada gambar terbalik, ya, dan orang-orang Katolik khususnya mereka suka membuat tanda salib. Padahal tanda salibnya itu tanda salib terbalik, saudara, kayak gini, terbalik, ya. Tapi itu saya juga tidak menerangkannya, ya, karena kita sedang berbicara tentang TST. Di sana dikatakan kami juga tidak mempromosikan sebuah kepercayaan akan setan personal. Nah, ini yang membingungkan, saudara. Namanya setan, tapi tidak menggunakan atau tidak percaya adanya setan dan hal-hal supranatural. Kok mereka pakai kata setan, ya? Ini lucu sekali. Makanya dipertanyakan, kenapa kok menggunakan nama setan? Ya, ada istilah kata setan. Menggunakan nama setan artinya memilih pencarian rasional terlepas dari supranaturalisme dan tahayul yang berbasis kepercayaan kuno. Jadi semua platform sudah mulai dikuasai. Mereka juga sudah membuat buku, ya, yang judulnya The Satanic Children's Big Books and Activities. Ternyata kalau saya perhatikan bukan saja buku, saudara, tapi juga game. Hati-hati bagi anak-anak saudara yang bermain game, perhatikan gamenya apa, ya. Salah satu game yang isinya pemberontakan itu kalau nggak salah itu The Thief namanya. Itu juga isinya pemberontakan, saudara. Jadi mereka sudah menjangkau kanak-kanak, ya, anak-anak sudah mulai dijangkau. Nah, dikatakan satanis harus aktif berkarya untuk mengasah pikiran kritis dan melatih agnostisme yang masuk akal di dalam segala hal. Sampai-sampai ke Baphomet itu digambarkan seperti itu, saudara. Untuk anak-anak, Baphometnya tidak kayak pertama tadi mengerikan, ya, tapi dibuat selucu mungkin. Nah, ini saya tidak tahu apakah bisa menyusup masuk ke Indonesia, karena kalau saya perhatikan kondisi Indonesia ini sangat rentan sekali. Saya ambil contoh LGBT, ya, walaupun saya sempat dicap orang LGBT, ya, katanya LGBT itu di Indonesia sudah besar sekali dan bahkan sudah banyak anggotanya, ya, LGBT maupun lesbian. Dia bergerak
menyusup tanpa diketahui oleh aparat, saudara. Ya, kemarin saya melihat adanya penggerbekan LGBT, ya. Itu laki semua orang, mungkin 100 ada, 100 orang. Mereka ditangkapin semua. Jadi kondisi di Indonesia jelas kalau tidak 6 agama itu mesti bergerak secara sembunyi-sembunyi. Ya, di Indonesia ini kan 6 yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian Katolik, dan satu lagi Konghucu, saudara. Itu sudah diakui di negara Indonesia. Di luar itu mereka bergeraknya itu sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu nanti sudah besar saja, ya, sudah sulit untuk ditangani. Keyakinan kami harus mudah menyesuaikan dengan paham ilmiah termutakhir, ya, terbaik tentang dunia material, jangan pernah kembali. Nah, di sini kita melihat bahwa faham dari TST yaitu faham ilmiah, seolah-olah itu benar, saudara. Dia menggunakan paham-paham ilmiah yang membuat orang mudah sekali tertarik, khususnya para ilmuwan. Jadi tidak heran jikalau TST ini anggotanya bukan cuman orang biasa, sudah menjangkau para ilmuwan seperti dosen dan sebagainya, serta pejabat yang ada di Amerika. Dulu waktu saya mengatakan Inggris sudah mulai dimasuki oleh faham Islamisme, ada orang yang ngomong sama saya, Pak Lukas itu kok sok tahu katanya. Terus akhirnya orangnya keluar dari kehilat ini. Tapi ternyata sekarang sudah hampir 90%, saudara. Itu menguasai, Islam menguasai parlemen, ya, dan bahkan Pangeran Charles sendiri itu sudah masuk Islam, ya. Waktu saya ngomong itu orang nggak percaya, saudara, tapi dia bergerak secara sembunyi-sembunyi karena negara itu dulunya adalah negara Kristen. Sekarang banyak sekali gereja-gereja yang dijual karena anggotanya tidak lebih dari 10 orang. Gerejanya mau gede-gede, saudara. Bahkan bisa 2 kali lipat gereja kita. Tapi isinya cuman orang 8, orang 9. Ya buat apa? Jual saja. Akhirnya apa? Ada yang jadi mall, ada yang jadi masjid, ada yang jadi pasar, macam-macam, saudara. Ya, itulah keadaan yang ada sekarang ini. Jadi jangan anggap remeh gerakan mereka yang sembunyi-sembunyi. Nama Yahweh juga semakin lama semakin berkembang. Ya, saya mulai melihat sekarang nama Bapak Yahweh mulai berkembang. Kemarin ada orang yang WA saya, dia adalah seorang koordinator dari gereja lama, ya, yang panggil nama Arab Yunani. Dia tak kasih tahu karena dia mendengar dari khotbah saya, akhirnya dia mengambil sikap, saya mau tinggalkan mereka. Ya, saya berharap mereka betul-betul berani dan saya suruh masuk di Pondok Daud di Jakarta, saudara. Kita lihat lagi. Kami tidak mempromosikan kejahatan. Nah,
kami kan bukan orang jahat. Kenapa ditangkapi? Kalau di Amerika nggak bisa seperti itu, saudara. Mungkin kalau di Indonesia sudah mendengar kata satanik saja, orang sudah alergi. Kalau di Amerika tidak. Pokoknya jangan sekali-kali mukul, jangan sekali-kali bikin kerusuhan. Itu pasti dilibas oleh pemerintah. Saudara mau memaki-maki pejabat pun tidak masalah. Kalau di sana, saudara, ya. TST memegang premis dasar bahwa membenarkan penderitaan adalah buruk dan bahwa mengurangi penderitaan itu baik. Ini dasarnya banyak sekali orang-orang Kristen yang menderita di Amerika, saudara. Sehingga mereka berusaha untuk membuat, kenapa sih kok kamu menderita? Ikut kami saja. Kalau ikut kami jamin tidak akan menderita. Nah itu, jadi mereka mempromosikan kebaikan. Ya. Itu adalah Satanic Temple yang ada di Oklahoma. Kami tidak percaya akan kejahatan simbolik. Mereka mengatakan bahwa kalau orang berbuat jahat, itu pasti ada penyebabnya. Sekarang saya ambil contoh Indonesia. Indonesia memiliki sistem yang tidak baik. Maka secara manusia, kalau sistemnya tidak baik, orang yang baik terpaksa tidak baik, saudara. Tetapi orang yang kalau sistemnya baik, orang yang tidak baik terpaksa menjadi baik. Itu tergantung dari sistem. Ya, seperti saya ambil contoh misalnya sistem di Indonesia. Kalau membuat KTP lama banget, saudara. Lamanya luar biasa. Lalu ditanya, kok bikin KTP kok lama? Bisa nggak kalau hari ini saudara bikinkan? Oh bisa, tapi harus pakai uang sogok, yaitu 1 juta misalnya, atau 1,5 juta. Ya terpaksa mau, saudara. Itu karena sistemnya tidak baik. Manusia dipaksa untuk menjadi tidak baik. Sekarang sedang rame-ramenya korupsi di Pertamina. Kenapa korupsi di Pertamina? Seolah-olah tidak ada orang yang tahu. Itu sistem atau manajemen yang saya dengar itu tidak baik. Sehingga kalau orang berani melawan korupsi akan dilibas, akan dikeluarkan, kamu tidak punya pekerjaan, maka terpaksa mendiamkan, saudara. Atau kalau mereka seorang pejabat, mereka berusaha untuk mengancam. Kalau berani mengusik gerakan mereka, mereka pasti akan melakukan tindakan yang berbahaya. Minimal keluarga saudara akan, ya salah satu dari keluarga akan diculik. Makanya ya sudahlah, daripada ribut, daripada keluarga saya, sudah dibiarkan saja, terserah kamu korupsi, nanti urusannya sama Tuhan. Nah, nggak tahu nih, mudah-mudahan Pak Prabowo itu berani untuk melibas semua koruptor, saudara. Karena di Indonesia ini koruptor berkembang dengan luar biasa. Saya melihat contoh, dulu ada orang yang mengatakan bahwa koruptor itu yang ngajari Belanda. Keliru sekali. Saya mempelajari sejarah penjajahan, ya. Indonesia itu tidak dijajah 350 tahun oleh Belanda. No.
dia hanya 30 tahun. Nanti saya ceritakan, saudara. Dan bahkan katanya ada kerja rodi membuat jalan yang namanya Jalan Dandeles. Padahal sebetulnya Jenderal Dandeles itu sudah membayar pekerja. Tapi yang curang itu pejabat-pejabat bawahnya, nggak dibayarkan kepada pekerja, saudara. Jadi untuk memperkaya diri, itu saya pelajari sejarahnya, ya, dan itu luar biasa sekali bahwa kenyataannya Belanda itu sangat baik, saudara. Dia membayar rakyat Indonesia, ya, para pejabatnya yang korup, ya, seperti Wedono, kemudian dulu bupati-bupati itu yang bikin kisruh, saudara. Saya pelajari sejarahnya, saya bilang wah ini sejarahnya terbalik, seperti sejarahnya orang Chinese di Indonesia. Orang Indonesia itu lebih banyak mengarah kepada orang-orang Yaman. Padahal sebetulnya orang Chinese itu banyak berperan dalam pengusiran penjajah. Bahkan kalau kita lihat inspirasi dari lagu Indonesia Raya itu juga melalui orang Tionghoa. Ya, tapi itu nanti saya ceritakan lain waktu. Ya, tapi kita sedang bercerita tentang kejahatan dalam bentuk mereka menganggapnya simbolik. Kami mengakui hujat, ya, kami mengakui hujat adalah ungkapan yang sah dalam kebebasan pribadi terhadap norma-norma yang kontraproduktif. Jadi mereka itu mengakui adanya hujat. Kalau di tempat kita itu memuliakan dan meninggikan Tuhan. Tapi untuk TST mereka akan ada hujat, saudara, di dalam ritual kepercayaannya. Apa makna setan bagi TST? Ya, maknanya apa? Kok menggunakan kata setan? Ya. Setan itu simbol pemberontakan abadi. Ini kata mereka. Kata mereka, saudara. Setan itu simbol pemberontakan abadi melawan otoritas sewenang-wenang. Selalu membela kedaulatan, bahkan pribadi, bahkan di hadapan kemustahilan yang amat sulit. Ya. Nah, ini kenapa mereka menggunakan setan, kalimat setan, sedang mereka sendiri tidak percaya adanya setan dan supranatural. Itu karena setan merupakan simbol pemberontakan di mana-mana. Ide agama milik supranaturalis adalah ketidaktahuan, kemunduran, dan ofensif. Jadi orang-orang beragama menurut mereka adalah orang-orang yang halu. Ya, mereka menganggap orang-orang Kristen, karena di Amerika sebagian besar adalah Kristen. Mereka menganggapnya orang-orang halu semua. Ya, keluar dari gereja. Mereka mengikut dari kelompok ini. Kami percaya akal budi, empati, pengetahuan, asas kami. Ya, 7 asas kami. Nah, kita akan melihat 7 asas dari TST. Apa 7 asasnya mereka? Ya. Yang pertama,
kemerdekaan individu. TST percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat pilihan dan keputusannya sendiri, tanpa tekanan atau paksaan dari luar. Artinya, setiap manusia memiliki individu yang harus dihormati, saudara. Apalagi di Indonesia, kalau lahir mesti sudah langsung agamanya apa, padahal masih bayi, saudara. Seharusnya agama tidak dicantumkan untuk bayi, tetapi tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya Islam, anaknya mesti Islam. Kalau orang tuanya Kristen, mesti anaknya Kristen. Kalau orang tuanya Buddha atau Hindu, pasti anaknya mengikut agama orang tuanya. Nah, itu menurut TST itu nggak bisa seperti itu. Anak kecil belum punya kepercayaan, kok sudah diklaim, ya. Jadi anak itu belum memiliki keputusan sendiri. Padahal kalau di Indonesia itu langsung menurut orang tuanya. Dua, ini asas dari TST. Penghormatan terhadap kebebasan. TST percaya bahwa kebebasan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Jadi manusia itu bebas, tidak ada hukum. Ya, mau apa juga terserah menurut hati nuraninya. Ini pengajaran TST, saudara. Jadi hidup tanpa hukum yang ada. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali. Kemudian yang ketiga, penggunaan akal dan logika. TST percaya bahwa akal dan logika harus digunakan untuk membuat keputusan, menilai informasi. Kalau kita mendapatkan informasi, itu harus dinilai dengan logika. Kalau secara logika, secara akal nggak masuk, lebih baik tidak. Itu menurut mereka, saudara. Ini saya ngomong dari tadi, saudara paham? Ya, lanjut. Yang keempat, TST itu penghormatan terhadap keagamaan. TST percaya bahwa keragaman adalah kekuatan. Ya, sorry, tadi bukan keagamaan ya, tetapi keragaman adalah kekuatan yang harus dihormati dan dilindungi. Jadi orang kalau bikin acara apapun, yang nggak boleh dihalangi, saudara. Terserah. Termasuk TST ini mau berkembang, ya terserah. Tidak boleh dihalangi. Itu kepercayaan mereka. Dan sasarannya adalah orang-orang yang sudah kecewa. Banyak sekali orang yang kecewa terhadap gereja, terhadap Tuhan, ya, karena sekarang perekonomian semakin merosot. Ya, ekonomi anak-anak Tuhan semakin merosot di Amerika. Sehingga kalau mereka kecewa, masuk aja ke sini katanya. The Temple of Satan ini, saudara. Atau the Satanic Temple. Karena apa? Mereka punya hak asasi. Jadi TST itu pasti didukung oleh hak asasi manusia. Itu makanya TST cepat berkembang di Amerika. Mungkin saudara baru mendengar nama the Satanic Temple, ya, atau TST. Tapi di sana sudah berkembang dengan pesat. Semua lapisan sudah ada, lapisan masyarakat, ya, baik itu orang pengusahawan,
ya pengusaha maupun tentara, ada juga orang agama yang keluar dari agama Kristen, kemudian orang-orang yang memiliki kedudukan, pejabat tinggi, mereka bisa, saudara, sudah masuk ke satanik. Yang kelima, penghormatan terhadap kebebasan berbicara. Ini di Indonesia punya kebebasan berbicara. Saking bebasnya jadi omongan yang gelodroh, tidak karu-karuan, saudara. Kemarin aja ada orang yang mahasiswa yang ditangkap polisi karena memaki-maki Pak Prabowo. Itu katanya kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara kok seperti itu, saudara. Sekalipun kebebasan, tapi ada norma-normanya. Tidak semau-maunya, saudara. TSC percaya bahwa kebebasan berbicara adalah hak manusia, hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Jadi mau bicara apapun silahkan. Pokoknya jangan mukul, ya, jangan bikin gaduh, enggak apa-apa, saudara. Jangan merusak, itu menurut mereka. Tapi mereka sendiri bikin liturgi atau semacam ritual merusak, ya. Nanti kita sampai ke sana. Yang keenam, penghormatan terhadap tubuh dan kesehatan individu. TST percaya bahwa tubuh dan kesehatan individu adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Jadi kita harus tahu bahwa kesehatan individu adalah hak asasi manusia. Kelihatannya baik, saudara, tapi sebetulnya tidak baik, ya. Yang ketujuh, penghormatan terhadap keadilan dan kesetaraan, ya. TSC percaya bahwa keadilan dan kesetaraan adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Rupa-rupanya mereka ini mirip dengan kitab suci. Artinya orang yang miskin dan kaya itu tidak ada. Karena orang yang miskin akan disupport oleh orang yang kaya. Itu artinya menjaga kesetaraan, saudara. Sama seperti zaman kitab Ma'aseh Shalihim. Kalau saudara membaca Ma'aseh Shalihim, dikatakan apa yang menjadi kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Mereka rupa-rupanya menggunakan cara seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang hutangnya banyak, orang-orang yang kena rentenir, semua lari ke situ, ya. Cuman nggak tahu di Amerika itu ada rentenir apa tidak, ya. Tapi kira-kira pasti ada, cuman gerakannya tersembunyi, saudara. Caranya juga berbeda. Apakah TST punya ritual khusus? Nah, kita akan lihat ritual dari TST atau The Satanic Temple. Itu punya ritual. Yang pertama, ritualnya itu namanya Misa Hitam atau Black Mass. Sebuah perayaan hujat yang menjadi ungkapan kemerdekaan dan kebebasan abadi. Ritual hujat ini yang dihujat tentu banyak, saudara. Orang tua dihujat, pemerintah dihujat, kemudian Tuhan mereka yang tadinya mengikuti Kristen juga dihujat, yang mengikuti kepercayaan lain mereka juga menghujat. Mereka menamakan Misa Hitam.
Kemudian pembatalan baptisan, ya seperti kita. Ya, kita ini ada ritual baptis pembaharuan. Peserta melepaskan tahyul yang dipaksaan tanpa persetujuannya sewaktu bocah. Jadi mereka mengadakan pembatalan baptisan. Mereka punya ritual sama seperti kita. Orang yang sudah percaya panggil nama Yahweh, mereka harus dibaptis pembaharuan. Ada orang pengagung Bapa Yahweh yang masih mengizinkan orang-orang melayani di gereja lama. Ya, saya kemarin ada yang tanya, Pak, saya mau baptis pembaharuan. Saya tanya, kamu dari gereja mana? Saya dari gereja ini. Dia sebut. Kamu masih melayani atau tidak? Aku masih melayani. Ya saya bilang, ya selesaikan dulu pelayanannya. Karena apa? Karena ada ritual pemutusan hubungan dengan nama lama. Percuma kamu dibaptis 10 kali kalau ibadahnya di tempat lama. Lalu saya suruh mereka membaca di dalam kitab Devarim atau Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6 dan ayat 13 sampai 14. Mereka lalu sadar, saudara. Saya bersyukur orang ini menyadari bahwa tentang nama itu tidak sembarangan, ya. Melalui nama kita diselamatkan. Jangan sampai kita tidak mengkuduskan nama. Apalagi dalam doa Bapa kami dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nama itu harus dikuduskan. Bagaimana kita bisa mengkuduskan kalau yang dipanggil nama sesembahan lain? Kan lucu, saudara. Nah, ritual perusakan. Peserta merusak benda miliknya yang melambangkan penderitaan dalam hidupnya. Kalau mereka dari Kristen, mereka diharuskan membawa Alkitab atau kitab suci untuk dirusak di sana. Mau dibakar boleh, mau disobek boleh. Kalau mereka yang mempunyai Al-Quran karena dulunya adalah orang Islam, mereka diharuskan untuk merusak, ya, merusak benda-benda itu. Jadi ritual perusakan itu ada di dalam mereka. Seperti kita membuang ritual membuang apa? Dosa, saudara. Saudara kan menulis dosa ya di hari raya apa Yom Kippur. Lalu di sini ada drum yang dilempar, kemudian apa? Tulisannya itu dilempar dan dibakar, saudara. Itu untuk ritual penghancuran dosa, ya. Dan dulu pernah terjadi waktu pertama kali kita panggil nama Yahweh, apinya membentuk tulisan nama Tuhannya kita dulu, ya. Jadi itu sangat berbahaya, saudara, memanifestasikan dalam bentuk api. Begitu juga kita ketemu wajah seperti monyet ada di dalam api, saudara. Nah, itu ritual penghancuran baik iman kita yang lama maupun dosa-dosa kita, itu sangat luar biasa, ya. Ini ritual pemberontakan, ya. Sebuah kesanggupan untuk menantang status quo dengan cara
bermakna secara pribadi. Jadi pemberontakannya itu tidak model kayak di Indonesia main keroyokan, nggak begitu saudara. Tapi dia berani, diwajibkan berani untuk melakukan pemberontakan. Terhadap apa? Terhadap pemerintah. Terhadap apa? Terhadap orang tua. Terhadap apa? Terhadap kakak mereka, ibu mereka. Pokoknya yang tidak sependapat itu boleh diberontak, saudara. Dan mereka memiliki ritual namanya ritual pemberontakan. Kemudian ada satu ritual setiap tanggal 15 Februari, yaitu perayaan otonomi tubuh, kebebasan seksual, dan reproduksi. Jadi TST itu ada ritual kebebasan seks. Orang bebas melakukan seks siapa yang mau dipilih antar anggota, saudara. Bebas. Lah kalau hamil bagaimana Pak? Gugurkan kalau hamil. Ya. Karena mereka sudah menyiapkan klinik pengguguran dan itu dibiayai oleh orang-orang yang keuangannya kuat. Jadi ritualnya seperti itu. Kita akan melihat yang selanjutnya itu pada tanggal 15 Februari. Tiap-tiap 15 Februari ada ritual kebebasan seksual, ya. Kemudian ritual 31 Oktober, hari raya untuk merayakan kenikmatan dan keindahannya yang dinamakan hari raya Halloween. Di Indonesia ini kadang mereka tidak tahu, ya, dia anggap itu seperti apa, seni, saudara. Kalau tanggal 31 atau menjelang tanggal 31 ada restoran yang menggunakan format Halloween. Di situ digantung, ada kuntilanaknya, ada pocong, terus ada labu, ya, yang dalamnya dikasih lilin. Itu adalah hari rayanya TST, saudara. Kita mungkin nggak tahu, tapi itu untuk menghormati setan, saudara, menghormati pemberontakannya, ya. Setan itu kan pemberontak, saudara. Kemudian 25 Desember mereka akan bikin perayaan matahari, yaitu perayaan diri tak terkalahkan oleh tahayul dan konsisten dalam pencapaian berbagai pengetahuan. Jadi 25 Desember itu disebut Sol Invictus Celebration. Mereka akan merayakan, saudara. Tapi sayang sekali agama Kristen menjadikan Yesus Kristus itu lahir 25 Desember. Itu jelas salah, saudara. Saya pernah menerangkan cara menghitung Yesus lahir. Itu sudah ada di YouTube, ya, sudah ada di channel saya. Saudara bisa lihat. Kalau orang-orang Kristen merayakan 25 Desember hari kelahiran Yesua, katanya padahal aslinya itu adalah kelahiran Dewa Matahari, saudara, yang dikenal dengan Sol Invictus Celebration. Sayangnya orang Kristen tidak mempelajari itu, nganut wae. Pokoknya apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja nganut. Dia pikir bapak gereja mesti benar, enggak bisa, saudara. Ya, kita harus mengikuti bukan bapak gereja, tapi kitab suci. Ya, kitab sucinya
ngomong apa, itu harus kita ikuti, saudara. Kemudian penggalangan dana klinik aborsi TST. Nah ini, ya, TST Health menyediakan layanan aborsi medis jarak jauh, keagamaan, gratis di New Mexico. Saudara, ada tulisan di sana, stop banning abortion, ya, penghambatan aborsi itu di stop, usahakan untuk bebas. Orang mau aborsi 10 kali juga boleh, saudara. Nah ini yang kadangkala orang-orang percaya itu kurang paham akan hal ini. Makanya banyak sekali orang-orang Nasrani atau orang Kristen yang menggugurkan kandungan karena apa? Karena bermain-main dengan perempuan. Sehingga perempuan itu mengandung, dikatakan, "Mas, saya mengandung, Mas, gugurkan saja, tak biayai, piro kamu, butuh biaya. Kalau enggak bisa, kamu harus tanggung jawab." Akhirnya apa? Orang yang hamil itu dibunuh. Ya, saya seringkali membaca, mendengar, dan melihat apa yang ada cerita-cerita di YouTube, saudara. Orang yang hamil mengatakan saya hamil, disuruh menggugurkan. Kalau nggak mau bunuh, ya, baik ibunya maupun anaknya, pateni semuanya. Ya, jadi jangan bermain-main dengan hal yang seperti itu, saudara. Sementara klinik aborsi tutup di mana-mana, TST menyerang balik. Banyak orang mendukung kesehatan TST untuk memastikan keberhasilan klinik membantu memperluas ke negara-negara bagian lain, saudara. Jadi pasti ini didukung oleh Illuminati karena programnya sama, ya. Jadi orang boleh menikmati hubungan apapun, ganti suami istri boleh, bebas, ya. Tapi kalau ternyata hamil, ya harus digugurkan, dan sudah ada kliniknya, ya. Dan sekarang mulai dibuat di hampir semua negara bagian memiliki klinik aborsi, saudara. Donasi untuk TST akan mendukung operasional dan membantu melindungi hak reproduksi anggota. Jadi mereka itu berani di dalam mengeluarkan dana. Saya heran dengan orang-orang Kristen, saudara. Kalau orang-orang Kristen, mereka kadang tidak berani untuk menggalang dana. Kalau menggalang dana, nanti dianggapnya pendetanya mata duitan. Ternyata TST atau The Satanic Temple itu penggalangan dananya cepat sekali. Dalam satu kali ritual untuk penggalangan dana, itu bisa mencapai ribuan dolar. Ribuan dolar kalau dikurskan uang Indonesia itu sudah puluhan juta, ya. Sementara orang-orang yang beragama itu sulit sekali, takut kalau memberi dana, saudara. TST atas nama anggotanya menolak campur tangan pemerintah dalam akses aborsi dan menentang bahwa hukum yang menghalangi keyakinan kita pada otonomi tubuh dan kemampuan untuk melakukan ritual aborsi keagamaan kita
melanggar amandemen pertama dan undang-undang pemulihan kebebasan beragama. Jadi mereka itu betul-betul melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Pokoknya bagaimana caranya supaya pemerintah Amerika itu mengizinkan aborsi, saudara. Dia coba untuk melawan pemerintah, ya. Nggak tahu ini Presiden Donald Trump ini apakah berani untuk memberantas, ngakunya Kristen, apakah berani, saudara? Kita lihat saja. Nah, ini adalah mereka, ya. Kesimpulannya, kelompok ini nampaknya baik tapi berbahaya. Itu tempelnya, gerejanya, saudara. Itu seperti itu, ya. Jadi kelompok ini baik. Saya ambil kesimpulan dari gereja, the Satanic Temple. Yang kedua, TST itu sudah mulai masuk parlemen. Ya, jadi mereka sudah memegang kekuasaan. Itu. Jadi banyak orang yang mau melawan TST sulit, saudara, karena dari pihak pemerintah sudah dikuasai mereka. Yang ketiga, ya tidak ada batasan atau salah dalam hak asasi manusia. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya pelanggaran hukum, nggak ada. Makanya patung The Ten Commandments dirobohkan, diganti patung Baphomet, saudara, di Amerika, ya. Yang keempat, hampir semua negara bagian sudah ada dan mereka bergerak dengan cepat. Cepat sekali, saudara. Ini waktu kedatangan Tuhan sudah hampir. Ya. Oleh sebab itu kita jangan santai saja. Kalau kita itu santai, kita ketinggalan repot, saudara. Ya, sekali lagi saya tekankan agar supaya kita berhati-hati. Nah, sebelum dilanjut, saudara, saya ingin membacakan, minta tolong saudara Jameson bisa membacakan. Saya kemarin bertanya kepada AI, jika kamu setan, bagaimana menjatuhkan manusia dari Tuhan pencipta, yaitu Bapa Yahweh? Tolong dibaca, Son, ini ke atas. Nanti dikasihkan saya lagi, ya, pertanyaan ini. Baik, pertanyaan kepada AI. Jika kamu adalah setan, bagaimana menjauhkan manusia dari Tuhan pencipta, yaitu Bapa Yahweh? Sebagai catatan, saya tidak mendukung atau mendorong tindakan jahat atau anti Tuhan. Namun, saya akan menjawab pertanyaan Anda dari perspektif hipotetis. Jika saya adalah setan, maka tujuan saya adalah untuk menjauhkan manusia dari Tuhan pencipta, Bapa Yahweh. Berikut beberapa cara yang mungkin saya gunakan. Perhatikan, saudara. 1. Membuat manusia percaya bahwa Tuhan Yahweh itu tidak ada atau tidak peduli. Saya akan membuat manusia meragukan keberadaan Tuhan Yahweh, bahkan tidak bisa dan tidak boleh diucapkan, atau membuat mereka percaya bahwa Tuhan tidak peduli dengan kehidupan mereka. 2. Mengalihkan perhatian manusia dari Tuhan. Saya akan membuat manusia fokus pada hal-hal duniawi seperti uang, kekuasaan, dan kesenangan sehingga mereka lupa akan Tuhan. 3. Membuat manusia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya akan membuat manusia
merasa bahwa mereka tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa-dosa mereka, sehingga mereka tidak berani mendekati Tuhan. 4. Menggunakan kebohongan dan tipuan. Saya akan menggunakan kebohongan dan tipuan untuk membuat manusia percaya bahwa Tuhan tidak baik atau bahwa saya adalah Tuhan yang sebenarnya. 5. Membuat manusia terjebak dalam dosa. Saya akan membuat manusia terjebak dalam dosa-dosa seperti kebencian, kekuasaan, dan keserakahan, sehingga mereka tidak dapat mendekati Tuhan. 6. Menggunakan agen-agen manusia. Saya akan menggunakan agen-agen manusia seperti nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan orang-orang yang memiliki pengaruh untuk menyebarkan kebohongan dan tipuan. 7. Membuat manusia percaya bahwa mereka dapat menyelamatkan diri sendiri. Saya akan membuat manusia percaya bahwa mereka dapat menyelamatkan diri sendiri dengan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak memerlukan Tuhan. Namun perlu diingat bahwa Tuhan adalah lebih kuat daripada saya, dan Dia telah menyediakan cara untuk manusia dapat kembali kepadanya melalui Yeshua HaMashiach dengan darahnya. Ya, saudara lihat, saya bertanya kepada AI tujuannya supaya saya ingin tahu kira-kira jawaban AI seperti apa. Kalau kamu menjadi setan itu seperti apa? Di situ yang saya lihat, yang pertama adalah membuat manusia ragu. Kok saya hidupnya miskin terus? Itu mereka ragu akhirnya. Tuhan ki jane ono apa ndak? Sebetulnya Bapak Yahweh itu ada apa tidak? Kok saya diizinkan menderita? Nah, yang berikutnya dikatakan saya tidak layak. Ini kan sama seperti pengagung Bapak Yahweh, saudara. Pengagung Bapak Yahweh mengatakan yang tadinya panggil nama Yahweh, sekarang panggilnya Hashem dan Adonai. Mereka berpikiran aku tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Lah saya berani mengatakan, siapa manusia yang layak di dunia ini? Ayo. Nabi sekalipun dia tidak layak. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan ikut-ikutan mengatakan aku tidak layak. Ini kan jawaban AI yang saya suruh untuk berperan menjadi setan. Jadi kalau kita memanggilnya Hashem dan Adonai, itu sama saja seperti setan, saudara. Karena AI tak suruh jadi setan. Kira-kira seperti apa itu? Ini banyak sekali yang saya sudah tanya, ya, ada 7. Saudara bisa ulang lagi untuk mendengar atau melihat AI. Saudara tanya sendiri juga boleh, ya, atau saudara melihat kembali video ini, ya. Video ini sangat jelas. Sekarang yang kelima, orang yang kecewa mudah sekali untuk masuk dalam kelompok mereka. Saya berulang kali mengatakan agar kita waspada, jangan sampai kita kecewa. Apa sih kecewa itu, saudara? Kan itu energi negatif. Kecewa itu adalah senjata setan paling ampuh. Kalau dia sudah kecewa di Keilat, tidak akan mau datang ibadah di Keilat. Dia juga tidak mau dengar pendeta ngomong apa. Diceritakan juga akan berkata, omong apa kamu? Seperti itu, karena dia kecewa. Ya.
Orang yang kecewa itu senjatanya setan, saudara. Makanya dia bikin manusia di dalam dunia ini menjadi kecewa. Kita lanjut. Mereka berani membuka mimbar di muka umum. Ini kesimpulan saya. Mereka artinya apa? Sudah berani untuk berbicara di muka umum. Kebanyakan kita saja kadang-kala memanggil nama Yahweh saja malu, saudara. Kita sudah kenal Yahweh, Yeshua. Saya yakin semua pendeta sudah tahu namanya Tuhan itu siapa. Yakin saya. Tapi mereka tidak berani, atau takut kepada sinode, takut jemaat lari, ya. Lalu yang dicari apa, saudara? Sekarang gini saja, khusus untuk pendeta-pendeta yang mengikuti streaming saya. Nama Yahweh itu nama Tuhan atau nama setan? Itu aja sudah. Kalau nama Tuhan, kenapa Anda tidak berani untuk menyampaikannya? Jemaat dibiarkan menderita, jemaat dibiarkan binasa. Kasihan mereka. Ya. Saya sebagai gembala pada waktu mendengar nama Yahweh, saya lalu berpikir, kalau saya tetap memanggil nama lama, saya ini penipu. Saya bisa melakukan tindakan seperti memanggil nama Yahweh untuk sendiri, untuk keluarga saya saja. Enggak bisa begitu, saudara. Kita harus menyampaikannya kepada jemaat agar jemaat tidak binasa. Karena nama itu menyangkut keselamatan kita. Saya katakan, kita mendengar saja itu sudah anugerah. Kalau TST berani terang-terangan membuka mimbar di muka umum, kenapa kita tidak berani, saudara? Malah yang lebih parah lagi seperti tadi, waktu tak suruh coba kamu berperan sebagai setan, kira-kira cara melemahkan manusia itu seperti apa? Salah satunya adalah tidak layak. Lah ini kan persis sama seperti yang disampaikan orang-orang yang sudah mengenal Yahweh sekarang tidak lagi karena merasa tidak layak dan mereka memanggil Hashem dan Adonai. Ya, jadi mereka sudah berani, saudara. Cuman sayangnya ya kitanya saja yang enggak berani. Yang ketujuh, TST cepat atau lambat bisa masuk Indonesia, walau bisa pakai dengan nama lain. Waspada, saudara, kasih tahu kepada teman, kepada siapapun bahwa TST bisa saja masuk ke Indonesia dengan cara terselubung. Dia tidak menggunakan kata satanik, ya, temple, tetapi bisa saja menggunakan nama lain. Tapi kita itu menyembah kepada hal-hal yang tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau kita berprinsip seperti TST di Amerika, saudara, ya, hidup tanpa hukum. Yang kedelapan, banyak orang-orang percaya bergerak lambat. Lah saya ingin supaya saudara yang sudah memanggil nama Yahweh cepat beritakan nama Yahweh. Jangan sampai kita kalah dengan TST, saudara. Kalau TST gerakannya cepat, kita juga gerakannya harus cepat karena waktunya sudah hampir. Waktu kedatangan Tuhan itu hampir tiba, ya. Saya ingin saudara sekalian bisa memahami akan hal ini. Kemudian AI mengatakan membuat manusia percaya bahwa mereka dapat
menyelamatkan diri sendiri. Kalau manusia bisa selamat, buat apa Yesua turun ke dalam dunia ini yang adalah Yahweh sendiri? Buat apa dia sampai berdarah-darah? Buat apa dia sampai disiksa dan sebagainya? Itu membuktikan bahwa Yesua adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesua, saudara. Yang ke-9, gerakan ini muncul karena ketidakpuasan, karena banyak dihambat. Artinya hambatan di situ adalah hukum. Kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Tapi di TST itu boleh, bebas, saudara. Kalau di umum kita menganut hukum, ya menyukai orang tidak boleh. Kita begini juga nggak boleh, kita begitu nggak boleh. Banyak sekali kita melewati jalan yang sempit. Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi untuk TST bebas. Saudara boleh semaunya mengikuti suara hati. Ya. Nah, 9 gerakan ini, ya kesimpulan saya untuk mewarning saudara agar hati-hati. Peperangan di alam roh semakin jelas, semakin nyata, saudara. Jadi saya ingin malam hari ini melalui pengajaran kita, saudara semakin hati-hati di dalam mengikut Yesua. Jangan gampang kecewa, jangan gampang marah, jangan gampang putus asa. Sekali Yahweh Yesua, tetap Yahweh Yesua. Sekali Alef Tau, tetap Alef Tau, saudara. Saya berdoa supaya saudara hidupnya diberkati oleh Tuhan, ya. Amin. Firman Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapak Yahweh. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar untuk mewarning kami, supaya kami lebih berhati-hati karena waktunya sudah hampir. Jangan sampai kami binasa, jangan sampai kami ketinggalan, maka kami akan menghadapi penderitaan, the great tribulation, di mana manusia tidak bisa mati. Oleh karena itu kami mohon Bapa, teguhkan iman kami, supaya kami bisa ikut rapture bersama. Kami percaya bahwa Tuhan menjadi pelindung dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami sudah berdoa. Amin. Ada pengumuman? Oke, tidak ada. Kita akan bangkit berdiri. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa sebagai penutup. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon jaga lindungi peliharakan mereka supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Amin. Pertemukan kembali dengan orang tua mereka, dengan anak mereka dan keluarga mereka, supaya mereka hidup berada dalam iman yang teguh. Amin. Kami percaya bahwa Bapak Yahweh adalah satu-satunya penyelamat kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami sudah berdoa. Amin. Mari angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yefare Heka Yahweh wa Yismereka. Amin. Ken Yehirotsa. Yair Yahweh Pano Eleka Wihuneka. Amin. Ken
rotso Isa Yahweh panau elika Hashem eka Shalom. Amin. Ken Yehi rotso Baruk ata Bair Ufaruk ata Besadeh. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk peri bitnika ufriat matka ufri fehemtika shekar alapeka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lambumu, Amin. dan anak dombamu. Amin. Baruk tangaka umi sartik, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawi baika, faruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek olam besem Yeshua Hamasya warawah hakodes kili olam faed. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara, Bapak yang memberkati selalu. Amin. Amin. Sungguh kamu Pujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.